Aku harus cari bukti apa benar ibu dan Mas Dimas itu punya hubungan lebih dari sekadar hubungan ibu dan anak. Aku bisa cari bukti di HP-nya Mas Dimas. Siapa tahu aja aku dapat petunjuk. Aku nggak bisa curiga terus sama Mas Dimas. Aku rindu kamu, ayo kita ketemu. Tapi jangan beritahu istri kamu ya. Jangan sampai semua orang tahu soal hubungan kita. Aku cinta kamu. Ayo, aku jemput ibu pas istirahat makan siang. Ibu tenang aja, nggak ada yang tahu kok kita pacaran. Aku cinta kamu. Apa ini? Jadi benar kecurigaanku selama ini. Mas Dimas dan mertuaku selingkuh. Mereka benar-benar menjijikan. Makasih ya Mbak Lia sudah mau mengantar saya buat beli kado. Iya, sama-sama Mbak Koko. Kita kan tetangga. Dan juga selagi saya ada waktu buat antar, pasti saya antar. Sekalian juga saya mau beli baju buat suami saya. Romantis banget sih yang punya suami. Mbak Lia dan suaminya itu meskipun udah 2 tahun menikah tapi masih romantis aja ya. Mau berapa tahun pun usia pernikahan, yang namanya romantis harus tetap dipertahankan Mbak, agar rumah tangga bisa tetap harmonis. Ya juga ya. Oh iya, saya lapar nih Mbak. Sebelum pulang gimana kalau kita makan dulu? Wah, boleh tuh. Ya udah, kita cari restoran aja. Mbak Lia, itu bukannya suami kamu ya? Dia ngapain di sini sama mertua kamu? Iya, itu Mas Dimas sama ibu mertua aku. Mereka ngapain ya di sini? Kok Mas Dimas gak bilang kalau ngajak ibu ke mall? Bentar ya Mbak Koko, saya mau samperin suami saya dulu. Iya, nggak apa-apa Mbak Lia. Kalau gitu saya duluan aja ya. Mbak Lia mending pulangnya nanti sama suami Mbak Lia aja. Gak apa-apa nih Mbak Koko, tapi masa saya harus ninggalin Mbak Koko sih? Gak apa-apa Mbak Lia, santai aja. Udah sana samperin aja suaminya. Iya Mbak Koko, kalau gitu saya pamit ya. Mas, Bu, kalian ngapain di mall? Lia, ini aku sama ibu lagi jalan-jalan aja. Soalnya tadi ibu bilang bosen di rumah, makanya aku ajak ibu ke sini. Sekalian belanja bulanan. Kamu ngapain di sini? Lah, aku kan udah bilang sama kamu kalau hari ini aku mau nemenin Mbak Koko ke mall buat beli kado. Masa kamu lupa sih? Oh iya, aku lupa. Sekarang kamu mau kemana? Dimas, kita kan mau belanja bulanan buat di rumah ibu. Ayo temenin ibu. Kita sama Lia juga ya, Bu. Ngapain? Tadi kan dia bilang kalau dia kesini sama Mbak Koko. Jadi ya udah, biarin dia pulang sama Mbak Koko juga. Tapi Mbak Koko sudah duluan Bu, jadi nggak masalah kalau aku temenin ibu belanja. Ayo Bu, biar aku bantu. Kenapa harus ketemu sama Lia di sini? Aku kan jadi nggak bisa berduaan sama Dimas. Ayo Bu. Gak usah deh, nanti aja. Ibu mau pulang. Loh, kenapa Bu? Katanya mau belanja bulanan. Ayo Bu, nanti Lia bantu. Sekalian Lia juga mau beli bahan-bahan buat makan malam. Saya sudah keburu males. Kita langsung pulang aja yuk. Mas, ibu kenapa kok kelihatannya kesel banget? Apa karena aku? Enggak kok, mungkin ibu emang lagi nggak enak aja moodnya. Biasalah, orang tua kadang lebih sensitif. Ini belanjaannya aku bawa. Makasih ya Mas, ayo kita susul ibu. Kang Mamat, saya mau ketupat sayurnya ya. Iya Mbak Lia, tapi sebentar ya. Saya lagi bikin punya Mbak Mirna dulu. Iya Kang, nggak apa-apa. Untung aja Kang Mamat datang pagi-pagi gini. Saya jadi nggak perlu repot-repot masak. Soalnya kadang tuh suka males kalau masak. Iya kan Mbak Lia? Iya Mbak Mirna, saya juga sama. Apalagi kalau hari libur gini, suka malas masak. Tapi untungnya Mas Dimas gak pernah protes. Dia justru bilang sama saya, kalau malas masak ya udah beli aja. Mas Dimas juga orangnya bukan pemilih kalau soal makanan. Enak sih kalau punya suami nggak pilih-pilih makanan. Nggak kayak suami saya yang susah kalau makan. Kadang kalau saya udah kesel, saya suruh dia masak sendiri aja. Ini Mbak Mirna ketupat sayurnya. Wah, makasih ya Kang Mamat. Tadi uangnya sudah kan ya? Iya sudah Mbak Mirna. Mbak Lia mana mangkuknya? Ini mangkoknya Kang, kayak biasa ya. Sambalnya jangan kebanyakan, jangan lupa pakai telur. Siap, sebentar ya saya bikinkan dulu. Pagi-pagi gini kok bukannya masak malah beli ketupat sayur sih? Kasihan suami kamu kalau dikasih makan ketupat sayur terus. Gak sering kok Bu, sesekali aja. Soalnya aku lagi gak masak. Mas Dimas juga gak masalah kalau aku beli. Itu boros namanya. Kamu itu bukannya hemat, malah menghamburkan uang. Kasihan Dimas kerja banting tulang. Tapi kamu malas enaknya yang menghamburkan uang. Nih lihat, untung aja ibu sudah masak. Terima kasih Bu, tapi aku sama sekali gak menghamburkan uang kok. Kan ketupat sayurnya harganya murah Bu. Tetep aja boros. Ya lebih baik masaklah. Kasihan Randy kalau makannya cuma sama ketupat sayur. Kang Mamat, saya nggak jadi beli deh. Ibu mertua saya udah bawain saya makanan. Oh gitu, ya udah gak apa-apa. Ini mangkuknya. Kalau gitu saya permisi ya, mari semua. Kasian banget ya, Lia punya mertua kayak gitu. Iya Kang Mamat, saya juga ikutan prihatin. Untung aja ibu mertua saya nggak kayak gitu. Semoga Mbak Lia bisa terus sabar deh ngadepin mertua kayak Bu Reni.
Kamu lihat tuh Dimas, masa istri kamu kerjanya beli makan terus? Harusnya kan dia masak. Aku beli makanan cuma sesekali aja kok Bu. Setiap hari aku masak. Kalau ibu nggak percaya tanya aja sama Mas Dimas. Iya kan Mas? Tapi aku rasa ibu ada benernya juga Lia. Jangan terlalu sering beli makanan. Lebih baik masak aja. Lagi pula kamu kan selalu ada di rumah. Pasti ada waktu kan buat masak. Uang bulanan juga selalu aku kasih lebih. Sudahlah, tidak perlu diperpanjang. Sekarang kamu duduk aja. Iya Mas, kenapa Mas Dimas ngomong kayak gitu? Padahal dulu dia selalu bilang kalau aku malas masak, ya tinggal beli aja. Kenapa sekarang dia jadi belain ibu? Kamu mau makan yang mana dulu Dimas? Semua ini ibu yang masakin khusus buat kamu. Yang mana saja Bu? Ini ayam goreng kesukaan kamu, dimakan ya. Emangnya kayak istri kamu ini gak bisa masak? Kayaknya makanan kesukaan kamu aja dia gak tahu. Aku tahu semua makanan kesukaan Mas Dimas kok Bu. Oh iya Bu, kenapa pagi-pagi ibu ada di sini? Ibu juga sering banget ngunjungin kita. Loh, emangnya kenapa? Salah kalau saya pengen ketemu sama anak saya sendiri. Cuma pengen lihat kondisinya kok gimana? Diurus dengan baik atau enggak sama istrinya? Mas Dimas selalu diurus dengan baik kok Bu. Jadi ibu gak perlu khawatir. Ibu gak perlu bolak-balik dari rumah ke rumah kami. Rumah ibu kan jauh. Kamu itu kenapa sih Lia? Salah kalau setiap hari saya ke rumah anak saya sendiri. Kamu kelihatannya gak suka banget sama saya. Udah, masih pagi kok kalian berdua malah berantem sih. Mending kita makan aja nih. Keburu dingin makanannya. Istri kamu tuh ajarin cara sopan santun sama orang tua. Udah ya Bu. Aku gak nyaman banget kalau setiap hari ibu datang ke rumah, apalagi cuma marah-marah sama aku. Dan ibu selalu terlihat makin dekat sama Dimas. Itu bikin aku curiga sama hubungan mereka. Meskipun aku tahu Mas Dimas dan ibu adalah ibu dan anak, tapi mereka nggak kelihatan kayak gitu. Aku ngerasa ada yang aneh sama ibu mertua aku. Dia itu lama-kelamaan tingkahnya bikin aku curiga. Curiga gimana maksud kamu? Jangan suka curiga sama orang tua, nanti kualat loh. Kamu tuh nggak tahu aja sama kelakuan mertua aku. Dia itu tiap hari datang ke rumah. Aku sih nggak masalah. Cuma yang bikin aku curiga itu kenapa dia selalu deket-deket sama Mas Dimas. Ya wajar lah kalau mereka dekat. Mereka kan ibu dan anak. Masa kamu cemburu sih sama ibu dari suami kamu? Iya, aku tahu mereka memang ibu dan anak. Tapi yang aku lihat lebih dari itu, mereka sering banget pergi tanpa aku. Mereka bahkan nggak bilang mau kemana. Waktu itu aku pernah ketemu sama mereka pas di mall. Dan kamu tahu apa yang aku lihat? Aku lihat mereka gandengan kayak orang pacaran. Tapi masa ada hubungan lebih sih di antara mereka? Gak mungkin lah. Aku juga awalnya mikir kayak gitu, tapi gerak-gerik mereka itu mencurigakan. Kalau kamu emang curiga, mending kamu cari tahu aja deh. Iya, itu yang aku pikirkan. Udah dulu ya, kita bahas lain kali aja. Loh, kamu belum tidur? Belum Mas, ibu nginep di sini Mas. Iya, untuk malam ini ibu nginep. Kasihan ibu sendiri di rumah. Semua pekerja lagi pada pulang kampung. Kamu tidur duluan aja ya. Aku masih ada pekerjaan kantor yang harus aku kerjakan. Iya Mas, tapi jangan terlalu malam ya. Besok kan kamu harus kerja. Iya. Mereka lagi ngomongin apa ya? Ibu tenang aja, Lia udah aku suruh tidur. Sekarang kita bisa bebas berduaan. Bagus, ayo kamu tidur di kamar ibu aja ya. Malam ini ibu mau tidur sama kamu. Iya Bu, tenang aja. Aku pasti temenin ibu. Kita bisa bebas malam ini. Apa maksudnya? Jangan bilang semua kecurigaan aku itu benar. Aku cuma pengen tahu apa maksud perkataan kamu dan ibu tadi malam Mas. Kenapa kamu sama ibu ngomong kayak gitu? Sudahlah Lia, ini masih pagi tapi kamu malah cari ribut. Itu bukan perkataan yang aneh. Tolong jangan bikin aku curiga Mas. Ngomong yang jujur. Apa yang kamu mau denger Lia? Kamu kan tahu aku dan ibu itu ada hubungan darah. Kenapa kamu curiga? Karena gerak-gerik kalian memang mencurigakan. Aku bahkan melihat kalian terus pegangan tangan. Mesra banget kayak orang pacaran. Kenapa pagi-pagi sudah ribut? Ini masih pagi Lia. Jangan membuat mood Dimas jadi hancur. Dia bisa males kerja. Kamu mau? Kalau dia dipecat hanya karena moodnya rusak gara-gara kamu. Bu, aku cuma minta penjelasan apa yang sudah kalian lakukan semalam. Itu aja. Nggak ada yang perlu kamu curigai Lia. Bisa-bisanya kamu curiga sama ibu mertua kamu sendiri. Saya dan Dimas adalah ibu dan anak. Kenapa kamu curiga? Sudahlah Lia, tidak perlu diperpanjang urusannya. Kamu itu terlalu banyak nonton sinetron, makanya jadi curigaan terus sama orang. Ayo Bu, aku antar ibu pulang. Iya Dimas, tapi sebelum itu kita sarapan dulu ya. Ibu lapar banget nih. Bisa-bisanya istri kamu gak masak. Mana bangunnya siang lagi. Istri macam apa itu? Ayo Dimas. Tunggu dulu Bu, ada yang mau aku tanyakan lagi. Sudahlah Lia, aku mau pergi kerja. Kalau kamu menanyakan pertanyaan konyol lagi, lebih baik nanti saja. Aku sudah terlambat. Jangan terlalu curiga sama suami sendiri. Yang ada nanti suami kamu malah gak nyaman dan bisa aja ninggalin kamu. Aku tahu kalau aku memang bangun kesiangan, tapi kan aku tadi mau bikin sarapan. Mas Dimas yang bilang sendiri nggak perlu bikin sarapan. Kenapa perlakuan ibu dan Mas Dimas selalu bikin aku curiga? Apa benar mereka punya hubungan lebih?
Kamu tahu nggak Lia, waktu kamu pulang kampung minggu lalu, saya lihat Dimas dan Bu Reni sering pergi bareng, deket banget loh. Sampai saya mikirnya yang aneh juga. Bu Santi serius, jangan bohong Bu. Saya tidak mungkin berbohong Lia, bahkan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Lia, kamu tenang dulu ya. Kamu harus cari tahu dulu. Maaf Lia, saya nggak bermaksud merusak rumah tangga kamu. Tapi hubungan Dimas dan mertua kamu seperti bukan hubungan ibu dan anak. Sebenarnya ada yang mau aku omongin juga. Kemarin aku lihat Dimas dan mertua kamu makan di restoran mewah. Mereka kelihatannya seperti orang yang berpacaran. Apa? Bukannya Mas Dimas ada lembur? Kenapa bisa ada di restoran? Aku juga nggak tahu, tapi yang aku dengar mereka sering merencanakan sesuatu. Dan mereka bilang kalau hubungan mereka harus ditutupi dari semua orang karena status mereka sebagai ibu dan anak. Aku harus benar-benar cari tahu. Aku sudah curiga dari awal. Ini nggak bisa dibiarin. Kalau kamu butuh bantuan, aku siap membantu kamu, Lia. Jangan sungkan ya. Aku nggak mau ngelihat Dimas menghancurkan kamu gitu aja. Terima kasih Nindi. Maaf aku harus pulang dulu. Si Dimas sama ibunya itu benar-benar keterlaluan ya. Kalau emang benar mereka berdua itu pacaran, wah bisa geger nih komplek. Iya Bu Santi, mereka sangat menjijikan. Masa suami selingkuh dengan ibunya sendiri sih? Ini kayaknya tanda-tanda akhir zaman deh. Semoga mereka cepat sadar deh. Ngeri kan kalau sampai kita juga kena azab. Masa yang berulah mereka, tapi kita juga yang kena azabnya. Nah bener banget Bu, amit-amit deh. Saya jadi kasihan sama Lia. Padahal dia kan perempuan baik-baik. Dia juga selalu patuh sama suaminya. Malah diperlakukan seperti itu. Aku harus cari bukti apa benar ibu dan Mas Dimas itu punya hubungan lebih dari sekadar hubungan ibu dan anak. Aku bisa cari bukti di HP-nya Mas Dimas. Siapa tahu aja aku dapat petunjuk. Aku nggak bisa curiga terus sama Mas Dimas. Aku rindu kamu, ayo kita ketemu. Tapi jangan beritahu istri kamu ya. Jangan sampai semua orang tahu soal hubungan kita. Aku cinta kamu. Ayo, aku jemput ibu pas istirahat makan siang. Ibu tenang aja, nggak ada yang tahu kok kita pacaran. Aku cinta kamu. Apa ini? Jadi benar kecurigaanku selama ini. Mas Dimas dan mertuaku selingkuh. Mereka benar-benar menjijikan. Mas, apa maksud pesan ini? Kamu sama ibu kamu sendiri pacaran? Lia, aku bisa jelasin. Ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Semuanya hanya salah paham. Jelaskan apa? Kamu dan ibu kamu, kalian benar-benar menjijikan. Jadi benar kecurigaan aku selama ini. Kenapa kamu melakukan ini, Mas? Jangan sentuh aku. Kamu udah benar-benar keterlaluan, Mas. Kamu cinta sama ibu kamu sendiri bukan sebagai anak dan ibu, tapi sebagai pasangan kekasih. Aku nggak habis pikir, Mas. Ada apa sama kamu? Kamu selingkuh, Mas? Iya, aku memang selingkuh dengan ibu aku sendiri, Lia. Ini bukan salah aku atau ibu. Aku juga nggak tahu kenapa aku bisa cinta sama ibu aku sendiri, bukan sebagai anak ke ibunya. Tapi aku mohon sama kamu, tolong jangan kasih tahu soal ini ke siapapun. Kalian menjijikan. Ah, sial. Kenapa bisa ketahuan? Kalau sampai orang-orang tahu, aku bisa dikucilkan. Apa yang aku takutkan selama ini terjadi. Mas Dimas dengan ibu mertuaku sendiri selingkuh. Aku nggak percaya mereka bisa melakukan hal itu. Lia, kamu kenapa? Kenapa kamu nangis kayak gitu? Jangan bilang kamu bertengkar sama Dimas. Nindi, aku nggak tahu harus gimana. Aku merasa dunia aku hancur. Suami dan ibu mertuaku mengkhianatiku, Nindi. Mereka tega berselingkuh di belakang aku. Sudah ya, kamu jangan nangis. Orang seperti Dimas itu tidak pantas kamu tangisi. Kamu berhak untuk bahagia, Lia. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Aku udah nggak kuat lagi tinggal di sini, Nindi. Lia, kamu harus pergi dari sana. Kalau apa yang kamu pikirkan benar, kamu nggak bisa terus tinggal dengan mereka. Mereka sudah mengkhianati kamu sejak lama. Kamu benar, Nindi. Aku harus pergi. Aku akan pulang ke rumah orang tuaku. Aku nggak mau tinggal sama mereka lagi. Aku sudah cukup muak. Ayo, aku antar. Kemana Lia? Kenapa dia harus pergi sih? Ini bisa gawat kalau sampai dia bilang ke orang tuanya. Sebenarnya aku gak peduli kalau dia menceraikan aku, karena aku tidak mencintainya. Tapi masalahnya aku gak mau kalau orang-orang tahu aku berpacaran dengan ibuku sendiri. Aku udah nggak tahan lagi, Bu. Ya, hati aku sakit diperlakukan seperti ini. Dia sudah mengkhianati aku. Nah, kalau itu benar, kamu harus tinggalkan mereka. Ini bukan rumah tangga yang sehat. Itu benar, kamu harus berpisah dengan Dimas. Ayah tidak rela anak semata wayang ayah diperlakukan seperti itu. Dimas dan ibunya benar-benar keterlaluan. Tapi Bu, aku masih mencintai Dimas. Aku nggak pernah membayangkan akan kehilangan dia seperti ini. Dia, dengarkan ibu. Secinta apapun kamu sama Dimas, jangan menyakiti diri kamu sendiri dan bertanggung
bertahan dengan laki-laki yang sudah jelas-jelas mengkhianati kamu. Benar apa yang ibu kamu katakan. Dan pernah kamu bertahan hanya demi lelaki yang tak tahu diri seperti Dimas. Ayah nggak rela, nak. Berarti aku harus menceraikan Mas Dimas. Itu lebih baik daripada kamu terus terluka. Lagi pula ibu yakin kalau Dimas tidak mencintai kamu. Dia tidak akan mengkhianati kamu kalau dia cinta sama kamu. Lepaskan saja apa yang membuat kamu sakit, Lia. Sekalipun kamu sangat mencintainya. Ayah dan ibu benar, aku berhak untuk bahagia dan mereka nggak bisa memperlakukan aku seperti ini. Bu, kita nggak bisa terus begini. Semua orang mulai tahu. Bahkan gara-gara hubungan kita ketahuan, aku dipecat dari perusahaan. Orang-orang bahkan mengucilkan kita, Bu. Kamu takut apa? Kita udah kehilangan Lia. Kita cuma punya satu sama lain. Gak usah kamu dengerin omongan orang. Kita bisa pergi jauh dari sini dan memulai kehidupan yang baru. Tapi Bu, gosip ini semakin tersebar. Aku gak yakin kalau kita bisa diterima di masyarakat. Bagi mereka, hubungan kita ini terlarang dan aib yang besar. Tidak perlu cemas, Dimas. Semua akan baik-baik saja. Suara apa itu? Kenapa ini? Jangan-jangan ini gempa. Ayo Dimas, kita pergi. Kenapa kakiku rasanya berat? Aku tidak bisa bergerak, Bu. Sama Dimas, ibu juga nggak bisa gerak. Bagaimana ini? Apa ini? Tolong, tolong. Ini pasti azab untuk Dimas. Dia dan ibunya sedang mencemari nama baik desa kita. Benar, Bu, ini pasti ajab. Sekarang mereka terjebak dalam rumah, bahkan rumahnya secara tiba-tiba ambruk. Begitulah akibatnya jika menyalahi aturan. Ikatan mereka sebagai ibu dan anak sudah dikotori hanya karena hawa nafsu semata. Bahkan Dimas rela menyakiti istrinya sendiri. Semoga kita dijauhi dari hal-hal yang dilarang oleh agama dan negara ya, Bu. Selain itu, nyalahin moral juga. Rumah yang sudah runtuh ini menjadi simbol dari keegoisan nafsu sesaat, membiarkan setan menggoda hingga menyalahi aturan Tuhan. Kamu sudah mengambil keputusan yang tepat, Lia. Hidupmu nggak akan berhenti di sini. Aku tahu, aku harus melangkah ke depan. Meski sulit, tapi aku harus melakukan ini demi kebahagiaan aku. Aku senang kamu bisa mengambil langkah yang tepat. Jangan biarkan lagi orang-orang menyakiti kamu, Lia. Iya Nindi, aku harus menata masa depanku sekarang. Aku harus memulai kehidupan yang baru. Semoga setelah semua ini aku berharap kamu lebih bahagia. Laki-laki yang lebih baik dari Dimas itu banyak, yang lebih mencintai dan menghargai kamu juga. Amin, aku juga berharapnya kayak gitu. Tapi mungkin gak dalam waktu yang dekat. Aku harus mengobati hatiku terlebih dahulu. Ayo kita pulang, aku mau nunjukin rumah baru aku sama kamu. Serius, kamu udah beli rumah baru? Ayo, aku nggak sabar mau lihat rumah baru kamu. Iya, ayo.